Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Isada TV. Nah, kita jumpa lagi di konten Tas Buku, komunitas bedah buku. Nah, di komunitas bedah buku kali ini kita akan ditemani oleh salah satu karyawan dari Isada Bojonegoro bagian IT. Ya, dengan suami saya yaitu Bapak Beni, bisa dipanggil, saya biasa manggil Pak Ben. Ya. Nama familiar. Oke, di sini Pak Beni ini akan menyampaikan bedah buku terkait yaitu adalah interaksi manusia dan dengan komputer ya. Nah, itu seperti apa? Mungkin bisa jelaskan Pak Ben itu Ya. isinya itu seperti apa ringkasnya? Ini ya, untuk sahabat-sahabat semua komunitas bedah buku, di sini saya ceritakan tentang interaksi manusia dengan komputer. Kok bisa sih, bagaimana manusia itu berinteraksi dengan mesin? Sebenarnya itu sudah lama sekali ya kan, dengan mesin. Dari abad ke-19 mungkin sudah ada kaji dengan mesin uap ya kan. Oh iya, sudah tidak asing lagi ya. Sudah tidak asing lagi itu juga. Terus buku ini menariknya ini juga terbitan pertama. Oh, jadi terbitan pertama Iya. baru ya. Pertama baru. Dan di sini menjelaskan semua bagaimana manusia itu saling berinteraksi dengan komputer ataupun dengan mesin. Tidak hanya komputer di sini jelaskan. Jadi semua yang berkaitan dengan teknologi, bisa handphone, gadget itu ya. bisa. Jadi tidak cuma komputer aja. Jadi Ya. menjelaskan interaksi manusia dengan teknologi zaman kini gitu ya. Oke, sebelum kita memasuki tas buku kita kali ini, saya ingatkan lagi pada sahabat Isada TV yang bagi yang belum mencuci tangan, silahkan mencuci tangan dulu menggunakan sabun maupun hand sanitizer. Jangan lupa untuk memakai masker, jaga jarak, dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita saksikan bedah buku kita pada kali ini. Let's check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di komunitas bedah buku, tentunya dengan di channel YouTube kesayangan kita yaitu Isada TV, dan juga di IG Isada TV juga. Baik, kali ini saya Beni Melili akan menjelaskan tentang bedah buku yang berjudul Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, di buku ini sangat menarik, dan juga buku ini sudah keluaran edisi pertama. Di sini saya akan jelaskan dari identitas buku itu sendiri. Judul buku ini adalah Interaksi Manusia dan Komputer. Juga kalau dalam bahasa studi kita sebut dengan IMK. Buku ini ditulis oleh Mira Kusmira ST.Com, Taufik Wibisono ST.MM. Penerbitnya adalah Geraha Ilmu, tahun terbitan 2020. Jumlah halaman buku ini berjumlah 69. Ya, lanjut. Untuk tema pembahasan dalam bedah buku ini yaitu satu, pengenalan interaksi manusia, dua, faktor manusia pada interaksi manusia dan komputer, tiga, piranti interaktif, empat, ragam dialog, lima, prinsip desain interface, enam, perancangan tampilan. Memasuki pembahasan pertama yaitu pengenalan interaksi manusia dan komputer atau IMK. Apa sih IMK itu? Dalam studi IMK yaitu manusia dengan teknologi komputer dan antara bagaimana mereka saling berinteraksi, atau juga dalam bahasa lebih sederhana lagi menentukan bagaimana membuat agar teknologi komputer lebih bermanfaat bagi manusia. Lanjut, definisi lain yaitu adalah interdisiplin antara ilmu komputer, ilmu perilaku, psikologis, dan ilmu desain, serta beberapa bidang lainnya. Komunikasi dua arah antar pengguna user dengan sistem komputer yang saling mendukung untuk menjadi suatu ujian tertentu. Bisa ada gambarnya nanti. Bidang ilmu yang berperan dalam IMK ini apa aja sih? Yang perlu kita ketahui yaitu adalah teknik elektronik atau komputer. Nah, kenapa harus ada elektronik? Karena bagian kita akan selalu berinteraksi dengan alat, dan alat itu pun adalah dari olah elektronika. Kedua, psikologi. Nah, psikologi bagaimana kita memahami sifat, bagaimana kita sebagai pengguna juga harus menggunakan komputer itu sebagaimana layaknya untuk kita gunakan, jangan kita banting ataupun yang sebagainya, ya kan. Terus ergonomik. Dari ergonomik ini adalah aspek fisik yang mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Jadi komputer itu juga harus nyaman.
Nyaman dalam artian begini, bagaimana kita untuk mengetik keyboard dalam menginput satu data ke komputer, dan juga kursi yang nyaman, jarak pandang antar komputer juga harus kita jaga, ya kan? Jangan sampai kita tampilan itu kita hadapkan langsung ke muka. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Nanti akan mengganggu jarak pandang kita dan akan membuat mata kita menjadi sedikit rusak ya, karena radiasi itu juga sendiri. Terus antropologi, untuk memahami cara kerja kelompok yang masing anggotanya bekerja sesuai dengan bidangnya. Dan ada linguistik, untuk melakukan dialog diperlukan komunikasi yang memadai menggunakan bahasa khusus atau bahasa grafis, ada bahasa menu dan bahasa perintah. Nah, di sini kita bisa jelaskan ada ketika kita membuka laptop dan memutar on suatu laptop itu juga menyalakan laptop, ya kan, kita akan dihadirkan suatu tampilan grafis, ya kan, welcome, selamat datang, dan berlanjut lagi ke menu-menu, ada menu start, icon, dan juga menu-menu yang lain yang ditampilkan dalam program itu sendiri. Terus ada sosiologi, studi tentang pengaruh sistem manusia komputer dalam struktur sosial, misalnya adanya PHK karena adanya otomasi dalam kantor. Bagaimana kita menggunakan komputer A, ketika ada satu orang yang PHK oleh kantornya, dia akan tidak lagi berinteraksi dengan komputer itu sendiri, ya kan. Lanjut, di sini ada piranti bantu pengembangan sistem. Nah, apa sih piranti yang membantu pengembangan sistem itu sendiri? Salah satu contoh di sini. Piranti bisa disebut dengan alat atau suatu software. Misal kita bekerja dalam suatu perusahaan atau instansi lain, ya kan, untuk kita diberi tugas untuk membuat suatu laporan. Nah, kita buat manual dengan cara dulu, dengan kita menulis, ya kan, itu akan sangat lama dan juga akan tidak rapi, ya. Bagaimana kalau kita buat laporan dengan suatu program di komputer? Ada Microsoft Word, ya kan, kita ketik, kita rapi, fontnya juga tertata, lalu kita cetak. Nah, lebih praktis, lebih cepat, dan lebih ekonomis, ya kan. Nah, terus dalam pengembangan suatu sistem informasi, pengembangan antar muka tidak lebih sederhana dari aplikasinya sendiri. Nah, aplikasi apa yang dimaksudnya itu tadi adalah aplikasi Microsoft yang ada dalam Windows juga, yang buatan dari Microsoft juga. Faktor manusia pada interaksi manusia dan komputer. Apa sih interaksinya manusia? Yaitu kita ada 3 aspek di sini. Sistem komputer yang terdiri dari 3 aspek itu antara lain adalah dari hardware-nya sendiri. Apa sih hardware? Perangkat keras, yaitu adalah unitnya atau komputernya. Dan kedua adalah perangkat lunak atau software. Software adalah aplikasinya atau sistemnya yang ada di hardware. Dan ketiga adalah brainware atau manusia, yaitu adalah penggunanya, usernya. Ya, 3 aspek ini saling bergantung, ya, selalu memutar terus dalamnya. Jadi manusia memerintah untuk mengetik internet, ya kan. Software dari Google sendiri atau browser itu menampilkan apa yang kita proses dan diproses oleh perangkat, dan perangkat menampilkan lagi kepada kita. Jadi akan selalu berputar berkontinu. Lanjut lagi. Terus penjelasan manusia pada interaksi manusia dan komputer. Apa sih penjelasannya manusia untuk berinteraksi pada komputer? Di sini adalah penglihatan atau tampilan pada hardware. Ya, kita menggunakan komputer harus ada tampilannya, ya kan. Kalau tidak tampilannya, ya kita mengetik apa, kita mau melihat apa, ya kan. Terus luminasi, yaitu cahaya yang dipantulkan dari permukaan objek. Ya, ada pencahayaan, ya kan. Ketika nyalakan terus gambarnya blank hitam atau apa. Nah, apa yang mau kita ketik, kan? Itu juga aspek luminasi juga penting. Terus kontras. Kontras ini adalah menjelaskan hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh suatu objek. Ya, apa objeknya? Itu adalah perangkat tadi, atau bisa dijabarkan lagi dengan subobjek, yaitu monitor, ya kan? Terus kecerahan, tanggapan subjektif terhadap cahaya. Jadi cahaya itu tidak harus subjektif terang terus. Jadi kita bisa atur juga, sangat redup atau lebih terang lagi. Terus sudut dan ketajaman, visual angle ataupun sudut yang terbentuk oleh objek mata kita. Jadi sudut pandang kita juga harus tentukan, yaitu bagaimana, maksudnya apa sudut pandangnya. Jadi jarak antara kita dengan suatu perangkat juga harus sudah ditentukan. Kita di sini otomatis laptop juga berada dengan jarak pandang yang ideal, tidak di atas kita. Kita mau melihat ke atas nanti, ya kan, nggak ideal untuk ketajamannya nanti. Terus ada lagi medan penglihatan sebagai area wilayah yang dapat kita lihat seolah manusia normal. Apa sih
wilayah itu, yaitu adalah area yang kita gunakan. Ya, kalau komputer bisa di meja, atau kalau laptop bisa kita bantu di atas kaki kita, ya kan, di sini, ya kan. Terus warna, ya, tampilan juga harus menampilkan warna. Karena apa? Warna itu juga penting. Beruntungnya ketika produk komputer atau perangkat komputer pertama kali dikeluarkan, kita sudah berwarna, ya, tidak hitam putih. Zaman era tahun 80-an kita masih melihat televisi dengan warna hitam putih. Jadi kita tidak melihat, tidak bisa melihat secara detail, oh, apa itu suatu model itu cantik apa enggaknya kan karena warnanya juga hitam putih. Tapi dalam komputer kita itu warna juga harus penting, ya kan? Karena apa? Di dalam monitor juga ada beberapa RGB, red, green, blue, yang akan menampilkan beberapa warna untuk diolah dan ditampilkan kepada user penggunanya. Terus pendengaran atau pengeluaran pada indera mendengar manusia dengan frekuensi sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Kenapa harus ada penggunaan? Ya, satu, kita sebagai user interface, yaitu memerintahkan suatu perangkat komputer atau laptop untuk memutar musik, ya kan? Jadi perangkat juga harus bisa mengeluarkan musik dengan suara, jadi kita mendengarkan, ya kan? Kalau tidak ada suaranya, ya berarti ya komputernya itu mungkin sebetulnya rusak, ya kan? Tidak apa-apa, kita bisa gunakan headset untuk pendengaran musiknya langsung ke perangkat komputer. Terus juga lagi adalah sentuhan, apa keperluan interaksi manusia komputer sebagai perintah kepada sistem komputer. Hal ini seperti kita mengetik pada keyboard. Ya, sentuhan tidak harus berarti kita menyentuh layarnya seperti tablet, smartphone. Di sini kita sentuh dengan keyboardnya atau mouse yang kita klik. Nah, ketika ada input klik kanan atau klik kiri, kita mengetik huruf B di keyboard, maka komputer juga menampilkan apa yang kita perintahkan tadi, yang disebut input. Terus tiga, piranti interaktif. Apa sih piranti interaktif itu? Ya kan? Di dalam konteks IMK, suatu piranti yang memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi. Di antaranya adalah satu, piranti input, kan? Berupa keyboard, mouse, joystick, dan lain sebagainya. Kedua adalah piranti output dari komputer. Misal di sini adalah tampilan monitor, printer, speaker, dan lain sebagainya, ya kan? Nah, terus piranti masukan, apa aja sih piranti masukan itu? Yaitu tadi keyboard, ya kan? Keyboard juga ada beberapa macam. Ada keyboard QWERTY yang seperti kita gunakan sudah familiar. Juga ada di negara yang berbeda, di Rusia mereka sering menggunakan keyboard Dvorak, terus Alphabetic dan Chord. Nah, kita yang di negara-negara Indonesia ini lebih familiar dengan keyboard QWERTY tentunya. Terus kedua, piranti penunjuk dan pengambil. Nah, dalam piranti penunjuk dan pengambil ini ada beberapa contoh. Misalnya itu adalah mouse. Apa yang kok disebut penunjuk dan pengambil? Kenapa? Mouse bisa kita gerakkan berbagai arah, berbagai sudut, dan mengambil suatu data yang kita mengkliknya. Terus lanjut, yaitu keduanya adalah joystick misalnya, ya kan? Joystick juga kita bisa geser beberapa arah dan beberapa aspek juga. Ada trackball, trackpad, dan lightpad.